Aku yang Udah di record. Udah, Oke, oh oke. ya. Saatnya, ayo buka Ya. kameranya. Baik, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Setiaji SEMSI, yang saya banggakan teman-teman sekalian. Perkenalkan saya, Safira dari perwakilan kelompok 3. Kelompok kami akan membawakan materi mengenai keseimbangan permintaan agregat dan penawaran agregat. Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kita lanjutkan diskusi ini ke sesi pemaparan materi yang akan disampaikan oleh teman-teman saya. Kepada mereka, kami persilahkan. Perkenalkan, saya Mailana Safirosada sebagai pemateri 1. Materi yang pertama yaitu pengertian permintaan agregat dan penawaran agregat. Permintaan agregat atau AD adalah jumlah total permintaan barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu perekonomian pada suatu periode waktu tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu tingkat harga, pengeluaran rumah tangga, suku bunga, investasi, kebijakan fiskal dan moneter, ekspor impor, dan lain-lain. Penawaran agregat atau AS adalah jumlah total penawaran barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu perekonomian pada suatu periode waktu tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu harga input atau harga bahan yang akan diolah, upah tenaga kerja, perkembangan teknologi, perkembangan infrastruktur, pajak, dan subsidi. Keseimbangan permintaan agregat dalam penawaran agregat adalah situasi di mana jumlah total permintaan barang dan jasa dalam suatu perekonomian sama dengan jumlah total penawaran barang dan jasa yang diproduksi pada tingkat harga tertentu. Keseimbangan ini terjadi ketika kurva permintaan agregat atau AD dan kurva penawaran agregat AS berpotongan, menunjukkan bahwa output agregat dan harga agregat telah mencapai titik keseimbangan ekonomi. Dalam analisis makroekonomi, keseimbangan AD kurangi AS sangat penting karena menentukan tingkat output agregat dan harga agregat yang stabil. Perubahan keseimbangan dapat mempengaruhi tingkat inflasi, stabilitas ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Materi yang kedua yaitu keseimbangan permintaan agregat dan penawaran agregat, teori klasik dan teori Kailes. Teori klasik. Jean Baptiste 1767 sampai 1832, ekonomi klasik berpendapat bahwa mekanisme pasar bebas yang otomatis akan menciptakan keseimbangan ekonomi secara keseluruhan, yang pada gilirannya perekonomian akan menciptakan tenaga kerja yang penuh. Mereka percaya bahwa campur tangan pemerintah tidak diperlukan karena hanya akan mengganggu kemampuan pasar untuk mencapai keseimbangan. Dalam teori ini berpendapat, perekonomian suatu negara bisa maju jika negara tersebut mampu untuk menggunakan faktor-faktor produksi yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa. Faktor-faktor tersebut dapat dinyatakan dalam suatu persamaan sebagai berikut. Y sama dengan F dalam kurung K, L, Q, T, di mana Y sama dengan pendapatan nasional yang terjadi dalam perekonomian, K sama dengan jumlah barang antar sedia, L sama dengan jumlah tenaga kerja dan kemampuan tenaga kerja yang tersedia, Q sama dengan kekayaan alam yang telah dikembangkan dan digunakan, T sama dengan tingkat teknologi yang digunakan dalam berbagai tingkat produksi. Teori Keynes. John Maynard Keynes 1936 menyatakan bahwa 1. Permintaan agregat merupakan faktor penting dalam menentukan keseimbangan ekonomi. 2. Intervensi pemerintah diperlukan untuk meningkatkan permintaan agregat dan mengurangi pengangguran. 3. Pengeluaran dan permintaan pada berbagai tingkat harga menentukan besarnya produksi nasional dan kesempatan kerja. Keempat, yaitu kesempatan kerja penuh tidak selalu tercapai dan pengangguran sering terjadi dalam perekonomian. Oke, perkenalkan nama saya Didi Fitria sebagai pemateri. Saya akan menyampaikan materi tentang kurva permintaan agregat. Nah, untuk menentukan kurva
agregat dapat dijelaskan dengan memisalkan perekonomian dalam keseimbangan Y sama dengan AE dan selanjutnya dimisalkan tingkat harga adalah P0. Berdasarkan pemisalan ini dapat dijelaskan dua aspek. Yang pertama, pengaruh kenaikan harga terhadap keseimbangan nasional dan yang kedua, cara mewujudkan cara mewujudkan kurva permintaan agregat. Nah, dari kedua aspek ini dapat dijelaskan sebagai digambar di bawah ini. Pada gambar A menunjukkan bahwa keseimbangan sebagai akibat dari kenaikan harga dan gambar B menunjukkan kurva AD yang dibentuk berdasarkan perubahan keseimbangan dalam bagian A. Kemudian dimisalkan pada mulanya tingkat harga adalah P0 dan pengeluaran agregat pada tingkat harga ini adalah AE dalam kurung P0. Dengan demikian keseimbangan dicapai di titik E0 dan pendapatan nasional adalah Y0. Kenaikan harga dari P0 menjadi P1 menyebabkan pengeluaran agregat merosot dari AE dalam kurung P0 menjadi AE dalam kurung P1 dan perubahan ini menyebabkan perubahan baru tercapai di titik E1 dan pendapatan nasional keseimbangan merosot menjadi Y1. Nah, dari definisi grafik di atas dapat dipahami bahwa pengeluaran agregat berlaku pada harga tetap, sementara permintaan agregat berlaku pada harga yang berubah. Kemudian, karakteristik utama kurva permintaan atau AD kurva permintaan atau AD adalah suatu garis menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Artinya, semakin meningkat harga, maka semakin menurun permintaan dalam perekonomian. Dan sifat kurva AD yang menurun ke bawah ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama tingkat harga pengeluaran rumah tangga, yang kedua tingkat dan suku bunga investasi, dan yang ketiga tingkat harga ekspor dan impor. Dan kemudian ada yang ketiga, perpindahan kurva permintaan agregat atau AD. Perpindahan kurva permintaan agregat dapat dilihat pada keseimbangan pendapatan nasional, yaitu yang pertama, pertambahan dalam komponen pengeluaran agregat, kecuali penambahan C atau konsumsi, I atau investasi, G pengeluaran negara, dan X adalah pajak. Akan menambah X kurang apa ya? Oh, nggak tahu. Mohon maaf, Pak. Dan X akan menambahkan pengeluaran agregat dan pendapatan nasional. Kemudian yang kedua, penambahan dalam bocoran, yaitu pertambahan S atau tabungan, T atau pajak, dan maka mengurangi pengeluaran agregat. Kemudian subbab selanjutnya ada kurva penawaran agregat. Kurva penawaran agregat dalam PPT kesalahan penulisan harusnya ASUD merupakan menggambarkan keseluruhan penawaran yang dilakukan suatu perekonomian negara. Kurva penawaran agregat atau AS merupakan kurva yang menggambarkan keseluruhan penawaran yang dilakukan suatu perekonomian negara. Ciri-ciri kurva penawaran agregat atau AS, yang pertama, pada saat pengangguran masih tinggi, kurva penawaran agregat relatif landai. Maksudnya, penambahan pendapatan nasional dapat dilakukan oleh perusahaan pada harga yang relatif tetap. Nah, yang pertama itu ada tingkat penggunaan barang modal belum mencapai kapasitas yang optimum, dan yang kedua ada upah masih relatif tetap. Tahap ini dicapai pada bagian AB dari kurva AS. Selanjutnya, dari titik B hingga titik C, yaitu pada garis tegak pada tingkat kesempatan kerja penuh, kurva AS bertambah tingkat kenaikannya yang disebabkan oleh
penggunaan kapasitas sudah menurun dan kapasitas pabrik-pabrik sudah mencapai optimum. Dan yang terakhir, sesudah tingkat kesempatan kerja penuh, kurva AS keadaannya semakin tegak, seperti dalam kurva penawaran ADAS pada gambar di bawah ini. Kurva penawaran agregat adalah suatu kurva yang berbentuk melengkung dari kiri bawah ke kanan atas, yang tingkat kelengkungannya semakin lama makin tinggi, seperti itu. Kemudian di sini ada poin B, faktor yang mempengaruhi bentuk penawaran agregat. Yang pertama, pengaruh hukum hasil tambah yang semakin berkurang. Produk barang dan jasa sangat tertentu oleh faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, tanah, modal, dan lain-lain. Produksi barang dan jasa ditentukan oleh faktor, ulangi. Pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi kurva penawaran yang pertama adalah pengaruh hukum hasil tambahan yang semakin berkurang. Produk barang dan jasa sangat ditentukan oleh faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, tanah, modal, dan keahlian kewirausahaan. Dalam jangka pendek, tanah, modal, teknologi, keahlian kewirausahaan dianggap dan faktor yang dapat berubah adalah tenaga kerja. Dengan demikian, dalam jangka pendek, fungsi program dapat dijatakan dengan menggunakan persamaan sebagai berikut, yaitu Q sama dengan FI. Seperti itu. Berdasarkan persamaan tersebut, diasumsikan jumlah output atau nilai produksi real ditentukan oleh tenaga kerja yang digunakan. Fungsi produksi jangka pendek dipengaruhi oleh hukum hasil yang semakin berkurang, yaitu jumlah marginal yang diciptakan oleh penambahan tenaga kerja tersebut adalah lebih rendah dari tenaga kerja sebelumnya. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi kurva penawaran adalah pasar tenaga kerja dan kurva penawaran agregat. Dalam pasar tenaga kerja yang dilihat dalam konteks perekonomian seluruh negara, penawaran dan permintaan perekonomian seluruh negara, penawaran dan permintaan tenaga kerja dan penentuan tingkat upah seperti itu. Seperti gambar di samping yang menunjukkan bahwa semakin tinggi kesempatan kerja, maka semakin tinggi tingkat upah yang diterima para pekerja. Upah yang semakin tinggi akan meningkatkan biaya produksi. Dengan demikian, untuk memperoleh keuntungan dan meningkatkan biaya produksi, dengan demikian untuk memperoleh keuntungan dan perusahaan dapat menentukan opsinya, maka penawaran agregat dalam ekonomi hanya akan ditingkatkan oleh perusahaan apabila tingkatnya semakin tinggi. Yang ketiga, pengangguran dan tingkat kenaikan upah. Analisis ekonomi makro untuk menjelaskan hubungan antara tingkat pengangguran dan tingkat kenaikan upah dapat dijelaskan dengan kurva Phillips, yaitu suatu kurva menjelaskan ciri hubungan sebagai berikut. Yang pertama, hubungan antara tingkat kenaikan upah dengan tingkat pengangguran, dan yang kedua, ciri hubungan antara tingkat inflasi dan tingkat pengangguran. Nah, di poin yang C ini ada perpindahan kurva penawaran agregat atau AS ke atas kiri. Perpindahan kurva penawaran agregat dari AS0 menjadi AS2 dapat disebabkan oleh diantaranya harga bahan mentah meningkat, dan yang kedua kenaikan upah tenaga kerja. Di poin D, poin terakhir, perpindahan kurva penawaran agregat AS ke bawah kanan. Perpindahan kurva penawaran agregat dari AS0 menjadi AS2 dapat disebabkan oleh yang pertama perkembangan teknologi, yang kedua perkembangan infrastruktur, dan yang ketiga izin usaha dan administrasi. Ya, perkenalkan nama saya Tahta Fadela. Saya sebagai pemateri, saya akan melanjutkan tentang keseimbangan permintaan dan penawaran agregat. Keseimbangan permintaan penawaran agregat, keseimbangan
AD dengan AS merupakan keseimbangan perekonomian yang paling ideal karena apabila terjadi keseimbangan permintaan AD dengan keseimbangan penawaran agregat, keseimbangan ekonomi makro, keseimbangan ekonomi makro adalah dapat didefinisikan sebagai keseimbangan AD dan AS. Untuk menganalisis keseimbangan ekonomi makro dijelaskan pada gambar tersebut. Kalian bisa melihat sendiri. Dan ada B, perubahan keseimbangan dan penyebabnya. Keseimbangan permintaan agregat, penawaran agregat akan selalu mengalami perubahan keseimbangan dari waktu ke waktu sesuai dengan perubahan yang terjadi dalam perekonomian. Perubahan yang terjadi dalam keseimbangan AD, AS dapat dibedakan kepada 3 bentuk, yaitu perubahan AD, perubahan AS, perubahan serentak AD dan AS. Ya sudah, Mbak Safira. On mic. Maaf. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak diskusi kami. Mohon maaf apabila ada kata atau perbuatan yang kurang berkenan dari kelompok kami. Cukup sekian diskusi kita kali ini. Semoga ilmu yang disampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama.